Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bapeng Channel di acaranya Nyintrik Tapi Nyintrik. Malam ini saya berada di Buana Live, akan ngobrol santai bersama bintang tamu kita yaitu Kang Zainal Arif, legendaris Persib. Untuk itu saksikan terus obrolan santai di Bapeng Channel di acaranya Nyintrik Tapi Nyintrik. Sedikit flashback ke belakang, waktu itu memang saya dari awal senang sepak bola dan senang bulu tangkis. Nah, dikarenakan waktu itu bulu tangkis lagi seru-serunya kan, lihat. Biasanya sih kalau sebagai anak laki-laki selalu melihat orang tua olahraganya apa, dan ketika dia mengikuti kompetisi di Kecamatan Cikajang waktu itu, nah saya terinspirasi bahwa sepak bulu tangkis seru juga ya. Akhirnya saya mencoba, saya berlatih, dan itu otodidak. Sama sekali pun saya tidak pernah ikut pelatda lah apapun itu, dan saya belajar mencari sendiri sampai akhirnya saya di zona nyaman gitu di bulu tangkis, dan sampai sempat lupa sepak bola. Tapi pada akhirnya ketika saya mengikuti kompetisi bulu tangkis di Kecamatan Cikajang, saya mendapatkan apresiasi waktu itu. Saya sempat betul juara, tapi ketika pulang orang tua bilang, udahlah katanya, bulu tangkis sudah cukup. Karena bulu tangkis itu tidak cukup sekali ngemodalnya. Biasalah di kampung. Jadi beli inilah, beli itu. Udahlah, pilih salah satu di antara olahraga yang akan kamu geluti. Udah sepak bola aja. Jadi Akang itu sebenarnya sebelum terjun ke sepak bola itu bulu tangkis dulu? Apa sepak bola dulu? Iya. Apa dua-duanya? Dua-duanya juga berjalan, tapi berjalan. Waktu itu saya lebih fokus di bulu tangkis. Bulu tangkis. Tapi dikarenakan memang orang tua sudah menyarankan seperti itu, kita sebagai anak, ya kita cari ridhonya kan. Dan sebetulnya di kampung halaman itu Cikajang. Memang depan rumah itu lapangan sepak bola. Nah, jadi kita sehari-harinya sebelum sekolah, istirahat sekolah, dan pulang sekolah udah pasti sepak bola. Gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, sepak bola lagi, saya bermain sepak bola lagi, bulu tangkis sudah cukup lah ya. Cukup. Waktu itu kalau misalkan saya nggak fokus ke sepak bola, dan saya tetap di bulu tangkis, mungkin kalau Taufik Hidayat dari Pangalengan, Zainal Arif dari Cikajang waktu itu. Sedikit sombong. Untuk di Indonesia, antara bulu tangkis dengan sepak bola itu sebenarnya apa olahraga yang menjanjikan ya Kang ya? Jadi banyak di Indonesia juga yang sukses dengan bulu tangkis dan sukses dengan sepak bola. Karena memang bulu tangkis itu sudah menjadi role modelnya orang Indonesia, negara kita ya. Pasti semua orang kalau berbicara masalah bulu tangkis selalu juaranya dari kita. Bahkan sekarang ganda terbaik dunia juga kan dari kita, dari dunia. Belum lagi ada Fajar Alfian yang sebetulnya dia juga dari Majalaya, mengharumkan nama Bandung lagi. Seperti itulah kalau bulu tangkis. Kalau sepak bola ya bisa tahu sendirilah. Sepak bola kalau secara pamor lah ya. Kalau pamor mungkin inilah yang didapatkan sama saya. Sampai sekarang orang ketika saya bermain ke sini, orang masih mengenal walaupun saya sudah pensiun. Nah, itu aja kelebihan sepak bola. Jadi mungkin bisa diambil ini segala sesuatu yang orang tua ridho ya. Jadi Akang udahlah sepak bola orang tua dengan mengizinkan Akang. Betul itu, dan Akang ada hasil ya. Itu berkah sekali. Makanya saya juga belajar dari Haji Opit tuh.
ketika dia berbicara bahwa ridhonya orang tua, ya rezekinya kita. Nah, saya juga waktu itu juga seperti itu, rule-nya memang seperti itu, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa menikmati masa pensiun. Pasti nama Zainal Arif itu pasti berkesan Kang di Bobotoh ya, khususnya Jawa Barat. Soalnya ini kan pernah mencetak gol tercepat ya Kang ya di ISL di Stadion Siliwangi. Ini tahunnya lagi ini 20 Juli melawan Persija di 2 menit. Oh. Ya itu. Ya. Pasti Bobotoh pasti tahu Kang. Ya. Gol sebetulnya tercepat. Kalau saya boleh cerita sedikit bahwa gol tercepat saya itu bukan waktu lawan Persija. Tapi ketika saya bermain untuk Persita Tangerang. Ketika pertandingan Persita melawan PSM Makassar bermain di Stadion Benteng, waktu itu baru 11 detik. Bola baru kick off, kasih ke Uci Sanusi crossing ke saya kontrol dan saya langsung syuting, itu masuk. Itu tercepat. Tapi dikarenakan medianya tidak seperti sekarang, nah jadi akhirnya ya terlupakan lah itu. Tapi itu menjadi memori saya yang sebetulnya itu bisa saya ceritakan nanti ke anak-anak. Ke anak-anak nih yang hadir sekarang. Kebetulan saya bersama keluarga ini. Bersama keluarga. Mereka ikut, ini anak saya yang pertama, yang kedua ini. Udah berapa kan? Dua, laki-laki dua-duanya. Hai. Rencana mau di sepak bola. Sepak bola ya. Sebagai orang tua kita hanya ini anak-anak sebetulnya suka sepak bola. Tapi dikarenakan saya sedikit agak traumatis ketika saya mendapatkan cedera yang begitu cukup parah. Saya memberikan kepada mereka fasilitasnya sekolah aja. Tapi sebagai orang tua kalau memang apa yang dia pilih dia ingin jadi pemain sepak bola, why not, lanjut. Jadi pasti orang tua tetap mendukung apa yang jadi pilihan anaknya ya. Sudah pasti. Dan ini Kang, coba diceritain, ternyata Kang pernah juara MTQ juga. Waduh. Ternyata selain ganteng, pastinya kan Garut terkenal dengan banyak kota santri ya. Ternyata ini Akang juga pernah juara MTQ gitu ya. Ya, jadi gini, dulu orang tua itu selalu memberikan nasihat bahwa kalau kita punya dasar, apapun yang akan kita lakukan, selalu kita punya rem sendiri lah ya. Jadi mau melakukan hal-hal negatif, kalau misalkan kita sudah tahu ini hukumnya seperti apa, pasti kan kita juga melihat, oh iya ini nggak boleh, ini harus dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan, mana yang harus dilakukan. Nah, saya belajar ngaji, saya terus sampai akhirnya ikut juara MTQ lah ya, MTQ ceritanya waktu itu kecamatan, ya alhamdulillah dapat juga gitu. Nah dari situ ketika sudah juara lah ceritanya, dari situ baru orang tua, kamu boleh kalau mau keluar dari rumah sekarang, karena bapak sama ibu almarhum udah lebih tenang sekarang melepaskan kamu dari rumah gitu kan. Silahkan kamu mau kemana-mana. Jadi cuma ingat, orang tua mengingatkan bahwa jangan lupa sholat, jangan lupa kewajiban, dan tentunya hal-hal yang membuat diri kamu menjadi negatif tinggalkan. Itu tadi. Ini Kang, sedikit pertanyaan. Sebenarnya Kang itu lahir dari background keluarga santri apa gimana Kang? Apa misalkan bisa udah ganteng, sepak bolanya pernah bagus, terus ternyata pernah juara MTQ juga Kang? Enggak, sebetulnya yang membuat saya seperti ini adalah lingkungan ya. Lingkungan. Nah, lingkungan mau bagaimanapun juga kalau misalkan lingkungan kita yang mendukung, sama halnya seperti ketika saya tumbuh besar ketika di kampung halaman, ya seperti ini situasinya, suasananya. Sejuk, adem. Ya di ruang lingkupnya itu orang-orang yang sebetulnya sama halnya seperti kebanyakan anak-anak kecil di kampung. Jadi kalau misalkan waktunya ngaji, waktunya main, gitu kan, nggak kenal gadget dulu. Nah, jadi lingkungan sebetulnya yang berpengaruh buat saya. Tapi saya juga ada nakal, tapi nakal ya sewajarnya. Nakal lelaki ya. Nembak orang dulu coba. Coba saya 2 ayat. Oke, ini obrolannya masih seru ya. Ini untuk para pengunjung yang berada di kawasan Buana Live. Ini dengan Kang Zainal Arif. Ini kebetulan anak-anak Piking Palingan juga hadir ya Kang? Ya.
Untuk anak-anak Peking Pengalengan atau tamu yang datang kebetulan yang datang malam ini, Nanti saya sebutin. ada yang ingin bertanya soal apa tentang Kang Ari? Oke. Silahkan. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, sebetulnya saya juga datang ke sini bersama rekan-rekan saya lagi yang mantan Persib, ada Cucu ya? Hidayat juga itu. Bisa ke sini Ikut. Ada Erik Setiawan juga di sana. Kang Erik, atur nuhun tos tiasa mengannya ke Iya, Pangalengan. Erik Setiawan tuh udah kelihatan tuh kan, terang. Ya. Nah, terang. Atur nuhun gabung. Kang, sehat-sehat Kang. Silakan gabung ke sini. Gabung aja ke sini atau biar seru. Kang Cucu sama Kang Erik gabung ke sini, wah lebih seru. Nah, jadi kita gini Kang, sedikit cerita ya, bahwa mantan Persib yang seangkatan saya tahun 2007, kita tetap membangun silaturahmi karena sampai sekarang ini Cucu, Erik dan rekan-rekan yang lainnya kita membuat, kalau berbicara masalah Persib, saya nggak mau bahwa kita membuat perkumpulan ini dikait-kaitkan dengan Persib karena Persib sekarang udah berbentuk PT ya. Jadi saya tidak mau mengatasnamakan ini Persib Legend, ini enggak. Biarkan itu opini masyarakat aja. Yang jelas sekarang saya kumpul teman-teman ini, kalau udah kumpul semua yang seangkatan itu kita punya komunitas namanya Spider-Man. Saya sempat dengar. Nah, Spider-Man apa itu kan? Spider-Man itu jadi sepi-sepi ngider main. Nah, ini termasuk rekan-rekan, ini anggotanya. Jadi ada Eka, ada Tantan, ada Boy, ada Usep, semuanya banyak yang seangkatan. Karena kan waktu itu Persib memang hampir mayoritas 70% putra daerah. Jadi kebersamaan itu tetap saya jaga, kekompakan itu tetap kita bangun untuk ya tali persahabatan dan persaudaraan gitu. Sampai akhirnya kita kalau main kemana-mana kita bareng-bareng kayak gitu. Bareng-bareng. Terus sering kan misalkan ada yang misalkan tim dari mana misalkan ngundang. Iya. Saya kadang-kadang kalau misalkan sama tim gitu. Contoh konkret yang sekarang. Saya kan diajak sama Haji Opik di sini untuk mengikuti acara. Ternyata kan memang ini kompetisi. Saya pikir ini eksebisi kan. Di sini baru dikasih tahu dan akhirnya Haji saya bilang saya nggak mau sendiri, saya mau ajak teman. Karena apa? Ya itu yang namanya kebersamaan. Iya. Gitu lah. Silakan yang anak-anak Peking yang ingin bertanya. Ini ada Erik sama Cucu juga. Silakan ini. Ada di sini. Silakan. Ini dari Ketua Peking Pengalengan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudung, Ketua Peking Pengalengan. Siap Kang Dudung. Alhamdulillah Kang Abo, Pak Erik sama Acuhi udah bisa mampir ke Pangalengan yang dingin begini. Ya. Kalau dulu waktu di Persib susah untuk bertemu, kita alhamdulillah bisa ketemu di sini ya sama rekan-rekan di sini. Gitu. Alhamdulillah. Saya cuma mau nanyain gimana selama kesan dan pesannya selama di Persib gitu untuk ketiga-tiganya ya? Ketiga-tiganya. Oke. Saya dulu, Cucu dulu atau Erik? Bebas. Oke, itu pertanyaannya silakan Kang, jawab Kang. Oke, pesan dan kesan. Ya, kalau misalkan berbicara masalah kesan, saya sebagai putra daerah asli daerah Jawa Barat gitu ya, orang Sunda asli, cita-citanya dari dulu memang ingin menjadi pemain Persib. Lagi kecil melihat Sutiono ataupun Robi Darwis, ya kan, maka sekarang bisa bareng ketemu silaturahmi. Nah, ketika momen tersebut sudah sampai ke saya gitu kan, dan saya sempat menjadi bagian dari Persib, itu yang menjadi pesan tersendiri buat saya. Kalau berbicara masalah pesan, ya pesan untuk Persib yang sebelumnya ataupun yang sekarang yang sedang berjalan, mudah-mudahan bisa tetap menjaga marwah Jawa Barat. Itu mungkin yang saya jawab. Mungkin rekan yang lain mungkin bisa menambahkan nanti. Silakan dari Kang Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya yang di Persib, saya sangat bangga, apalagi jadi warga Jawa Barat menjadi pemain Persib.
sampai sekarang, dan pesannya yang dulu sampai sekarang Persib harus terjaga dengan baik. Kang Eri sedikit kan lebih panjang itu Kang. Sedikit tapi tajam. Oke, untuk tanggapannya untuk Kang Eri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya, saya sebagai sama karena kita berasal dari Bandung ya, khususnya Jawa Barat, pasti bangga ya jadi pemain Persib. Tapi ya banyak sih, dari mulai bangga tapi ada juga sisi yang lainnya. Jadi banyak sebenarnya sisi yang lainnya, terutama dari mulai sekarang kan Persib udah masuk ke industri ya. Kalau industri maksudnya ke bisnis, jadi nggak seperti dulu harus putra daerah, tapi semuanya sekarang secara dimana ada pemain kualitas, otomatis pasti Persib bisa mendatangkan pemain tersebut gitu. Jadi mungkin itu perbedaan dari Persib yang dulu sama sekarang. Ya, mungkin untuk pesan-pesannya ya mudah-mudahan dari Persib yang dulu, Persib yang sekarang sama-sama berprestasi. Mungkin kedepannya juga Persib semakin besar, khususnya di Bandung, Indonesia, mungkin juga di Asia. Ya, mungkin untuk berikutnya ya. Alhamdulillah mungkin bisa di dunia. Mungkin dari saya sekian. Kang, ini gimana tanggapannya main ke Pengalengan, Kang? Udah sering main ke Pengalengan, Kang? Kalau saya sering sih. Sering. Cuma ya sambil jalan-jalan kadang juga seperti ini gitu sama teman-teman yang lain. Sama kayak di Lembang, dingin ya, apalagi saya ini sedikit kalau dibuka sedikit ngahod-hod sedikit. Nah, nanti ada Serap tuh, si Akang Serap ya, seperti itu. Oke, yang lainnya yang ingin bertanya, kegiatan masing-masing sekarang sudah pensiun. Mungkin oke, untuk tamu di sini kita akan ungkap tuntas ya kesibukan Kang Jaina, kesibukan Kang Jay, dan kesibukan Kang Erik setelah pensiun dari Persib. Apa sih Kang sebenarnya kan kesibukannya gitu yang paling utama, terus kesibukan yang ada iseng-iseng apa gimana? Kalau saya sih kegiatan setelah dari Persib, terus setelah pensiun dari main bola khususnya di profesional, mungkin alhamdulillah baru ngambil lisensi kepelatihan baru di IC. Jadi sekarang udah mulai belajar bagaimana kalau dulu belajarnya sebagai pemain, sekarang belajarnya sebagai pelatih. Jadi sekarang saya mulai ngelatih di SSB di daerah Soreang sama di Cileunyi. Daerah gitu. Soreang. Mungkin seperti itu. Ya, kita doakan mudah-mudahan usaha yang dirintis oleh Kang Eri ya berhasil ya membuka sekolah sepak bola. Ini Kang Jesse gimana kesibukannya setelah pensiun dari Persib? Apakah jadi petinju? Kan ada kan pemain sepak bola mah pensiun jadi petinju. Kalau saya habis selesai menjadi pemain profesional, sama ngelatih tapi belum punya lisensi. Tapi alhamdulillah banyak yang support yang pengen dilatih kampung ke kampung, terus kayak main tarkam kayak gini. Iya. Sama betul ada yang tahu kan, berarti ngefans itu salah satu mungkin bukti salah satu fans Akang. Kita semuanya udah tahu. Banyak kan di Pelana juga ayam Bangkok kan. Itu bos itu ada bos duduk aja kalau pengen ayam banyak. Gitu aja kan? Iya. Oke, kesibukan Kang Jaina ini. Oke, kalau saya pribadi sih sebetulnya sekarang lebih banyak bersyukur ya ketika saya sudah pensiun menjadi pemain sepak bola profesional. Ya, saya kembali ke habit yang lama yang pernah yang sempat saya tinggalkan, karena sebelumnya saya memang seorang ASN
tahun 2005 saya sudah diangkat jadi pegawai negeri sipil. Jadi ya rutinitas saya paling pagi sebelum saya masuk kantor saya ngantar anak sekolah. Tapi kalau kemarin lagi masa pandemi ya samalah di rumah. Anak-anak juga di rumah. Ya kesibukan tidak terlalu padat sih ya Kang ya. Lebih banyak waktu longgar, lebih sering kumpul sama keluarga. Tapi saya sekarang punya kesibukan baru. Kebetulan saya selain ada bisnis, saya ada ASN, ya itu sudah pasti, alhamdulillah ya. Selain ASN, kita tetap menjaga silaturahmi karena yang itu tadi. Setiap Sabtu Minggu, kadang-kadang kita sekarang lagi isi padat-padatnya banget ini tentang sepak bola. Sepak bola yang mana? Yang Spider-Man itu. Nah, jadi Sabtu Minggu kita tetap kebersamaannya dijaga. Kita main bola dari kota ke kota, dan tentunya yang memang menjadi slogan kita waktu itu, kalian masuk ke stadion berbondong-bondong mendukung kita, betul kan? Iya. Kalian nggak mengenal lelah, kalian nggak mengenal hujan, ditimpuklah sama aparat apapun itu. Saya ucapkan terima kasih. Nah sekarang giliran kita, ini salah satunya giliran saya mendatangi kalian. Jadi dulu kalian mendatangi kami dan sekarang kami mendatangi kalian. Ini yang namanya silaturahmi. Nah itu mungkin keseharian saya dari setelah pensiun itu, dan kebetulan nih saya sekarang punya kesibukan baru. Saya mulai masuk ke dunia broadcast ya. Saya masuk sebagai komentator di Indosiar. Nanti hari Sabtu saya alhamdulillah ya. Ikut dulu kan saya dikomentari kan, sekarang bagian saya mengomentari pemain-pemain. Seperti itu. Insya Allah hari Sabtu saya ke Jakarta lagi. Nah, mulai senang di situ, saya sudah menikmati di situ. Doakan biar lancar semuanya. Amin. Tapi saya belum bisa mengomentari Persib ya, nggak mungkin dan itu impossible. Oke, jadi ini para tamu yang datang ke sini bisa dilihat ya. Jadi ini akan bertiga ini bisa dibilang tidak lupa kacang tidak lupa kulitnya ya. Iya, sudah jadi pasti. Waktu main di Persib beliau itu disanjung-sanjung menjadi idola, dan sekarang giliran akang-akang ini ya mendatangi. Iya. Jadi kan kalau ada yang ngundang nggak pernah nolak gitu, misalkan kemana, misalkan ke Pengalengan, ke Ciamis atau kemana kita sih gitu. Iya. Suka selagi itu kita bisa menikmati dan itu bisa menjadi sebuah kebersamaan. Iya. Kita pasti akan lakukan gitu. Nah, itulah makanya kadang-kadang healingnya kita di situ ya. Jadi sambil memupuk kebersamaan, sorenya bermain bola, kita di dalam perjalanan di kendaraan itu betul-betul menikmati kesibukan dia kan kita nggak setiap hari ketemu kan. Nah jadi di situ kita cerita, nggak ada istilah lagi di dalam mobil itu kita harus tidur, nggak ada. Kalau ada yang tidur itu pasti kena udah. Itu semua ketawa. Perjalanan 3, 4 atau sampai 5 jam itu nggak terasa karena itu tadi yang namanya kebersamaan. Itulah Persib yang sebetulnya jiwa kedaerahannya tinggi ya kan? Mudah-mudahan Persib yang sekarang seperti itu ya. Karena kami merasa memilikinya sangat kuat. Itu mungkin ya kan setiap hari. Ya ini kan kemarin kan sempat terjadi insiden. Saya sambil menggigil ini. Lupa bawa jaket. Terus sempat terjadi insiden di Gebela. Iya, Gebela ya. Oke. Ini kan tanggapannya dan himbauannya kepada para bobotoh. Emang kan itu emang sih kecintaan Persib, bobotoh ke Persib itu emang luar biasa kan ya. Kalau tidak bisa kadang saya juga kadang merinding kalau ngobrol soal bobotoh ke Persib masih gana lah nyawa ge muncul paribasananya. Nah itu tadi gitu kan. Persib masih gana bobotoh mah. Tanggapan akan gimana sih tentang insiden kemarin? Ya pertama-tama saya ikut prihatin atas kejadian kemarin. Sebetulnya sepak bola olahraga itu tidak bisa diganti dengan nyawa seorang manusia ataupun kita sebagai supporter gitu ya. Itu tidak sebanding sebetulnya. Tapi saya tidak bisa berbicara ini salah siapa, ini permasalahannya muncul dari mana gitu kan. Yang jelas 2 tahun ini bobotoh tidak pernah masuk ke stadion lagi kan. Nah, jadi euforia untuk kembali ke stadion, nyetadion lah ya. Nyetadion itu memang sudah menggema dari seluruh Indonesia lah ya. Dari apalagi khususnya Jawa Barat gitu kan, kalau Persib bertanding dan diperbolehkannya penonton masuk ke lapangan
itu sudah ditunggu-tunggu, sudah Iya. pasti. Dan kemarin kejadian seperti itu, saya tidak bisa menyalahkan Panpel juga, saya tidak bisa menyalahkan Bobotoh juga. Mungkin dikarenakan problem dari awalnya juga, permasalahan tiket memang sulit didapat, Iya. ya kan. Terus juga dibatasinya penonton yang masuk iya, ke lapangan. Iya. Nah, tapi kan mungkin Panpel sendiri juga sudah mewanti-wanti itu memang Iya. aturan seperti itu. Apakah stadionnya juga layak untuk diisi dengan beberapa ribu bobotoh gitu kan? Iya. Jadi masih simpang siur sih. Yang jelas ini mudah-mudahan ini yang terakhir, jangan sampai terjadi lagi. Iya. Kedepannya kita lebih tertib lagi. Apakah itu pihak dari Panpelnya ataupun dari bobotohnya? Yuk sama-sama kita mendukung Persibnya itu dengan lebih elegan lah ya. Elegan. Ya udahlah, intinya saya tidak bisa menyoroti Ya. terlalu lebih masalah Ya, itu. Yang jelas ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi sampai di sini selesai. Kedepannya Persib bermain bagus, penonton juga enak menonton, stadion juga tertib. Ya. Viking tetap jadi yang terbaik. Iya. Gitu. Akang mau menambahkan? Akang cukup aja. Ini kayak keringan. Kang mau menambahkan? Kang Iri? Oke, yes, iya. Gimana Kang tanggapannya? Iya. Tanggapannya Kang yang Oke, kalau tanggapan saya sih, kebetulan pas kejadian kemarin saya ada di tempat gitu. Oh, Ya, iya. mau ketemu seseorang, Iya. udah janjian cuma. Jadi emang betul yang dikatakan sama Kang Jena gitu. Jadi ada banyak sebenarnya banyak banyak faktor, bisa dari Panpel, bisa juga dari Bobotoh. Gitu. Mungkin kalau saya sih, kalau dari sudut Panpel, harusnya dari pertandingan kan jam 8, Iya. jam 8 kick off. Kalau bisa sih udah dari jam 4 penontonnya udah mulai dibuka gitu. Jadinya iya, nggak numpuk di iya, satu luar, iya. Titik pintu ya, ya. ada titik. Karena pas kejadian itu banyak, setiap pintu banyak bobotoh Bobotoh. yang berdesak-desakan gitu. Jadinya mungkin dari situ juga ada faktor yang seperti biasa, apa, nggak ada tiket tapi maksa ingin masuk ke gitu. kamar. Terus ada juga yang saya lihat, jadi di situ ada oknum juga yang dikasih tiket tapi tiketnya nggak dipotong, Iya, iya. diputar lagi. Diputar Jadi lagi. banyak sih masih yang harus Benahi, Kang, ya. yang dibenahi. Yang mudah-mudahan dengan kejadian itu yang terakhir gitu. Jadinya Amin. jangan ada lagi yang bobotoh yang apa sampai meninggal Jadi lagi. korbannya. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, ini mungkin karena Akangnya udah kedinginan. Ini ada pertanyaan terakhir. Harapan untuk persepak bolaan Pangalengan, Kang. Melihat Wih. tadi mungkin ada kompetisi kecil-kecilan di Porselas. Gini mah harapannya dan tanggapannya tentang persepak bolaan Pangalengan. Gimana, Kang? Harapan saya sih tentu suatu saat muncul lagi Asep Dayat selanjutnya. Amin. Itu sudah pasti ya, karena memang Persib dari dulu juga tidak pemain dari Bandung asli kota ya. Iya. Iya kan? Iya. Persib itu dihuni dari pemain-pemain daerah. Contoh Erik Setiawan dari Lembang ya Iya, kan, Asep iya. Dayat dari Pangalengan, Cucu Hidayat juga dari Sapan, bukan asli. Pasti itu setiap pemain-pemain hebat gitu kan, pasti datangnya dari daerah. Nah, ketika Asep Dayat waktu itu juga menjadi fenomenal kan, dia menjadi perhatian khusus waktu itu. Saya berharap tahun ini dari kompetisi yang sekarang ini tidak menutup kemungkinan bisa muncul bibit-bibit lagi Asep Dayat selanjutnya. Dan saya titip pesan buat Viking Pangalengan ataupun para pengurus sepak bola yang hadir di sini, tetap continue kompetisi, gerakan lagi sepak bola di sini, Amin. dan tentunya biar lebih enak dan meriah lagi support dari pemerintah setempat di sini. Maksudnya camat di sini lah ya. Ya. Iya kan? Kecamatan Kabupaten Bandung ya di sini ya. Nah, koordinasilah biar bibit-bibit unggul yang selama ini punya potensi bagus bisa tersalurkan. Iya kan? Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Kang Cucu. Buat apa?
persepak bolaan Pengalengan, persepak bolaan Pengalengan dengan adanya turnamen kayak tadi bisa bisa menyalurkan yang potensi ya, anak muda. Terus di sini kan pasti ada SSB ya. Mudah-mudahan bisa bisa menciptakan pemain-pemain yang kedepannya menjadi pemain profesional. Ya, terima kasih. Singkat dan padat. Oke, untuk Kang Jidan, Kang Heri, silakan. Oke. Itu yang seperti tadi Kang Jana. Jadi banyak pemain Persib itu bukan dari kota, banyaknya yang dari daerah, khususnya kabupaten banyaknya. Terus untuk Pengalengan sebenarnya banyak pemain-pemain muda yang bagus, cuma yaitu dari prasarana lapangan, terus SSB juga, karena yang hal terpenting dalam sepak bola itu yaitu pembinaan dari usia dini gitu ya. Terus kemarin juga ada kalau nggak salah saya datang juga ke Sipur yang antar SD ya, SD Kabupaten Bandung. Ya, di situ juga banyak pemain-pemain muda yang kemarin 2010 kalau nggak salah, 2010. Khususnya saya lihat Pengalengannya masuk kemarin. Jadi banyak pemain-pemain muda yang berkualitas ya, mudah-mudahan kedepannya juga banyak yang bisa disalurkan ke mulai dari SSB yang bagus gitu jadinya. Terus pelatih juga berperan penting karena di dalam sepak bola yaitu teknik-teknik dasarnya yang harus diperbaiki. Karena kalau dulu kebalik, kalau sekarang kan dulu fisik dulu kalau dulu ya. Pokoknya teknik belakangan. Kita kuat fisik jang gitu ya. Iya. Cuma kalau sekarang metodenya dirubah jadi teknik dulu baru fisik. Karena seperti itu. Ya mudah-mudahan banyak dari Pengalengan pemain muda. Ya. Terima kasih. Oke, mungkin ini ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup karena ini Kang Jana udah kedingin. Silakan atuh. Silakan yang ingin bertanya apa ke? Harapan. Ini bentar dulu. Harapan. Itu gerak. Harapan kami skuad Persib tahun ayeuna kira-kira kanu juara deket atau henteu? Kalem. Hari tong melotot kalem hari nanyakeun teh. Ya, tak apa. Kalem. Gimana Kang ini? Dari bikin Pengalengan ya. Jadi apa? Ya be oknum. Harapan untuk picking yang sekarang mungkin kan. Persib yang sekarang. Ya juara pasti kan karena kompetisinya belum dimulai. Iya karena kompetisi belum mulai sudah juara kan, karena nggak ada kompetisi. Jadi gini, setiap tahun juga setiap pergantian kompetisi selalu apa yang dicanangkan manajemen, bobotoh, kita sebagai pemerhati kita sudah pasti juara. Karena apa? Persib itu kalau berbicara masalah sebuah Persib dari bagian manapun juga Persib tidak ada sedikit pun terkendala. Kita jangan langsung berbicara juara ya. Kita lihat dulu kalau dari ini mah grafik dan silsilah lah ya. Gini. Kalau misalkan berbicara masalah perekrutan pemain, Persib selalu terdepan, ya kan? Iya, benar. Oke. Secara manajerial sudah sangat sehat. Iya kan? Secara finansial aman. Ya, sudah pasti itu finansial. Nggak ada kata terlambat Persib dari dulu. Secara dukungan, wah kemarin juga ada korban kan, sudah tidak disangsikan lagi. Iya kan, betul. Secara dukungan, faktor kota kurang apa? Sejuk, dingin, enak, sudah pasti itu. Tempat latihan banyak. Ya itu buat kamu itu. Apalagi hiburan, semua ada di Bandung. Jadi kalau berbicara masalah apa yang kurang di Persib, kalau tidak sampai punya target juara, itu kebangetan. Iya, benar. Nah, jadi kalau misalnya berbicara masalah harapan dan target Persib tahun ini ataupun tahun selanjutnya sudah pasti harus juara. Iya, benar.
Paham kan? Paham. Sudah. Kapan kamu juara, apalagi saya. Gitu. Oke? Alright. Ya. Alright. Ada lagi? Alright. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Para tamu yang datang, kebetulan yang datang malam ini, mumpung ini ada momen yang bagus ini, kedatangan pemain legend Persib. Tadi bakal ada sesi foto ini untuk para tamu? Pasti ada ya? 4 kali. Tidak ada juga pasti maksa. Aman. Oke, silakan yang mau bertanya Kang Piking. Regi. Silakan. Tutup aja lagi. Tutup baik. Ya udah. Kalau nggak ada ya udah. Oke, kalau tidak ada mungkin itulah bincang-bincang santai kita bersama legendaris Persib, Kang Jainal. Haturun Kang, waktosna. Oh, Kita bukan legenda. Kita ini generasi yang gagal. Karena waktu itu tidak jadi juara, ya. Nggak apa-apa. Kita harus diakui. tapi tetap Kang di hati Bobotoma tetap masih di hati. Ya, terima kasih. Makanya saya datang kepada kalian kan. Seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih Kang atas waktunya. Cing sehat, lancar, panjang umur, sukses Kang. Turun Kangnya. Kang, untuk informasi misalkan ada tim sepak bola Pangalengan untuk menghubungi bisa ke nanti ada di sini di channel. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Maksudnya, kalau ingin semua pemain mantan Persib ke sini, misalkan full tim misalkan. full tim, udah pasti itu full tim, tanpa kekurangan sedikit pun. Ada Cecep semuanya, wah Gilang semuanya datang ke sini. Termasuk Tantan pun bisa dibawa ke sini, Ate pun bisa dibawa ke sini. Ya, semuanya bisa dibawa ke sini. Ya hubungi saya aja. Saya pondernya di sini. Iya. Bisa nego-nego ya. Nanti di belakang. Kalau selagi masih ada Haji Opit, pasti bakal datang ke sini Persib. Kang Haji dukung Kang Haji. Makanya Viking Pangalengan, kalau ingin kami datang semua hadir di sini menghibur, silahkan datang ke beliau aja. Oke, kita doakan bisnis Kang Haji lancar ya. Agar terus mendukung persepak bolaan Pangalengan ya Kang ya. Pastinya. Segitu kan. Oke, mungkin acara ngobrol santainya kita tutup aja karena Kang Jena dan ini udah pada kedinginan ya Kang ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sama-sama Kang. Terima kasih juga buat Viking Pangalengan. Ya. Oke, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.